Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Bagus Pramono. Saya di sini akan menjelaskan pengertian web proxy. Pengertian web proxy. Arti dari web proxy sendiri adalah sebuah website yang basisnya proxy server dan memiliki tugas untuk bertindak sebagai perantara untuk melakukan ataupun menerima request terhadap sebuah konten kepada jaringan intranet maupun internet. Sedangkan untuk proxy server memiliki peran sebagai gateway atau jembatan dari komputer klien yang nantinya membutuhkan respon dari server. Dalam hal ini, Mikrotik memiliki fitur-fitur web proxy yang bisa dipergunakan sebagai web proxy server sehingga nantinya mempermudah jalur perantara antara web server pada internet dengan browser user. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja web proxy. Ketika Anda membuka web browser, tentunya terdapat beberapa hal yang ingin diketahui di dalamnya. Jika suatu situs telah dibuka, maka situs tersebut akan mengirim HTTP request atau permintaan ke web server. Namun, sebelum sampai ke web server, HTTP tersebut diterima terlebih dahulu oleh web proxy karena komputer secara otomatis menggunakan web proxy. Setelah itu, proxy yang menerima request tersebut akan membuat HTTP request baru atas namanya sendiri dan ditunjukkan langsung ke web server. Dari sinilah HTTP dari proxy diterima oleh web server dan selanjutnya server memberikan HTTP respon. Web proxy akan kembali menerima perintah tersebut dan selanjutnya diteruskan kepada browser user yang tadinya telah melakukan permintaan request. Fungsi dari web proxy. Selain mendalami akan pengertian web proxy, teman-teman juga wajib tahu akan fungsi dari web proxy itu sendiri seperti apa. Fungsi utama dari web proxy sendiri adalah dapat menyembunyikan identitas rahasia asli. Untuk tahapan keamanan, web proxy tidak akan menampilkan informasi identitas asli dari user sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, fungsi selanjutnya adalah browsing secara rahasia. Internet memang pintar dalam menjaga kerahasiaan alamat IP, bahkan terutama bagi beberapa orang yang mempunyai IP statis atau alamat IP-nya tidak bisa diubah-ubah. Selain itu juga dapat mengirimkan perihal sesuatu secara aman dan rahasia. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan mengirimkan sesuatu ke orang lain karena hal itu tersebut dijaga secara rahasia tanpa sepengetahuan orang lain. Jenis-jenis web proxy. Dalam hal ini, jenis-jenis web proxy terdapat 4 jenis, diantaranya adalah anonymous proxy. Proxy yang satu ini memiliki tugas untuk memberikan informasi-informasi mengenai komputer pengguna atau klien. Kemudian terdapat high anonymity proxy yang tidak menyediakan sebuah alamat IP original atau asli dan tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server. Selain itu, juga terdapat transparent proxy. Transparent proxy sendiri merupakan salah satu jenis proxy yang bertugas melanjutkan permintaan dari pengguna ke sumber tanpa harus membuka informasi identitas dari si pengguna tersebut. Dan yang terakhir adalah reverse proxy, di mana sebuah proxy yang digunakan untuk mencegah adanya klien terhubung langsung dengan informasi atau data yang sensitif. Manfaat dari web proxy. Manfaat pertama dari sebuah web proxy adalah dapat menjaga keamanan suatu jaringan yang terjaga dan lebih baik. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja dari sebuah jaringan internet. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dapat mengurangi dengan baik penggunaan bandwidth dari sambungan sebuah internet user atau dapat mengendalikan jumlah pengguna dari bandwidth tersebut. Selain itu, web proxy sendiri dapat digunakan untuk menyaring jika sewaktu-waktu terdapat permintaan data dari sebuah web. Dan manfaat lainnya adalah dapat memblokir terhadap situs web serta web tertentu yang belum diketahui tingkat keamanannya dan keasliannya, sehingga jalannya proses akan lebih mudah dan aman. Tindakan dari adanya proxy. Di sisi lain pengertian web proxy, adapun beberapa tindakan web proxy yang dapat Anda ketahui, seperti halnya dapat meningkatkan keamanan serta privasi dari pengguna internet. Anda tidak perlu khawatir akan informasi yang dimiliki. Tindakan lainnya adalah dapat menyaring cookies yang tidak diinginkan sebelumnya. Kemudian dapat menyembunyikan alamat IP komputer pengguna. Tindakan lain dengan adanya web proxy ini adalah dapat mengakses kembali situs yang sebelumnya telah diblokir oleh ISP, serta dapat memblokir akses ke sebuah situs yang berbahaya atau sensitif. Tentunya teman-teman tidak menginginkan masuk ke dalam sebuah situs memiliki status sensitif. Namun web browser dengan mudah telah memblokir hal ini sehingga tidak dapat mengakses situs tersebut. Kelebihan web proxy. Kelebihan awal proxy adalah sebuah jaringan yang digunakan tentunya adalah dijamin atau keamanannya dengan baik, karena dengan adanya web proxy di sini sebagai pembatas antara jaringan luar atau internet dengan jaringan lokal yang
teman-teman gunakan. Selain itu, kelebihan yang lainnya adalah jika suatu situs website yang telah teman-teman buka dan kemudian dibuka kembali dengan sebuah jeda, maka tidak perlu menunggu waktu yang lama, karena permintaan untuk membuka situs yang sama tidak perlu menunggu respon dari server, sebab dari web proxy sendiri telah memiliki direktori cache proxy, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuka kembali. Kekurangan web proxy. Selain kelebihan dari web proxy, tentu saja web proxy memiliki kekurangan tersebut. Diantaranya adalah jika terdapat sebuah website yang sebelumnya belum pernah dibuka atau diakses, maka harus membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengakses. Hal ini juga melewati beberapa proses yang cukup panjang. Selain itu, jika sebuah web proxy terlambat dalam melakukan update cache, maka hal ini akan berdampak kepada klien yang akan mendapatkan sebuah konten yang juga belum update saat melakukan permintaan konten tersebut. Akan tetapi, seperti ini biasanya dapat diatasi secara baik untuk memudahkan kembali proses. Terima kasih, itulah pengertian serta kelebihan atau kekurangan web proxy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.